Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan kekerasan di lingkungan sekolah. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan tindakan kekerasan di sekolah? Jadi, kekerasan di lingkungan sekolah itu merupakan sebuah tindakan yang melibatkan antara guru, murid, dan juga staf sekolah yang dapat mengganggu pelajaran dan pembelajaran serta pengajaran di sekolah tersebut. Kemudian yang kedua, apa saja kekerasan yang ada di sekolah itu? Oke, kekerasan yang ada di sekolah itu biasanya berupa tawuran, perkelahian, pembunuhan, penganiayaan, dan kontak fisik yang lain begitu ya. Kekerasan psikis yang dilakukan tanpa adanya kontak fisik juga sering sekali terjadi. Contohnya seperti merendahkan seperti itu ya, merendahkan, kemudian menghina temannya, kemudian menakut-nakuti dan membuat perasaan teman itu tidak nyaman kayak gitu. Dan yang ketiga, mengapa kekerasan sering terjadi di sekolah? Ya, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan itu di sekolah itu antar siswa terjadi disebabkan oleh adanya dukungan massa. Dukungan massa ini adalah suatu sikap dari suatu kelompok ya, yang menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan bantuan kepada siswa lain. Dukungan massa ini dapat berupa pemberian motivasi, semangat, atau bahkan mereka juga dapat terlibat langsung menjadi pelakunya seperti itu. Kemudian yang keempat, apa sih penyebab terjadinya perilaku kekerasan? Jadi penyebabnya adalah sebuah motivasi yang paling utama dalam melakukan kekerasan itu dipandang sebagai ketidakmampuan untuk menahan emosi begitu. Bahkan kekerasan ini digunakan untuk meluapkan, mengekspresikan emosinya seperti marah, sedih, kemudian mungkin frustasi dan lain sebagainya begitu. Dan yang kelima adalah apa saja sih dampaknya dari kekerasan di sekolah? Ya. Dampak dari kekerasan itu untuk dampak jangka panjang. Ini bisa membekas dan mempengaruhi masa depan mereka. Ya. Jadi ini sangat membekas dan mempengaruhi masa depan si korban begitu. Contohnya korban bullying ya. Korban bullying itu dia akan senantiasa begitu merasa bahwa dirinya itu tertutup begitu. Kemudian sering dikaitkan juga dengan masalah kesehatan gitu ya, sakit kepala, kemudian dia sulit tidur, depresi, bahkan bisa sampai ada yang menggunakan narkoba, kemudian dia ingin mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, sampai seperti itu ya. Makanya bahaya sekali sebuah kekerasan itu. Kemudian yang terakhir, yang keenam, kita bagaimana cara kita ya untuk mengatasi masalah kekerasan yang ada di sekolah. Mungkin kiat-kiatnya itu yang pertama kita bisa membuat kebijakan dari sekolah yang jelas dan tegas tentang kekerasan. Kemudian yang kedua, kita bisa melakukan pelatihan kepada guru dan murid, ya, guru dan siswanya untuk melakukan pengenalan kekerasan dan tentang kekerasan begitu ya, pengenalan tentang kekerasan dan cara mengatasinya. Kemudian yang ketiga, kita bisa membentuk tim pencegah kekerasan di lingkungan sekolah itu. Dan yang keempat, kita bisa melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan dan program pencegahan kekerasan. Ya, mungkin seperti itu ya yang
dapat saya sampaikan, yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, dan terima kasih yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.